Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wardana Satria Pambudi. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bab iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, merupakan bahasa bentuk masdar dari amanah yang artinya percaya atau yakin. Dan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian iman sendiri jika dikaitkan dengan Islam, bagi setiap muslim adalah sikap seorang muslim yang mempercayai pokok-pokok keimanan atau rukun iman, menerima rukun iman sebagai kebenaran dan berperilaku serta bertindak sesuai dengan pokok-pokok keimanan tadi. Kemudian pengertian dari Islam. Menurut bahasa, Islam itu berasal dari kata aslamu yang artinya patuh, tunduk, berserah diri. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Dalam Islam sendiri berisi tentang akidah atau tauhid yang mengesahkan Allah. Dan agama Islam ini merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah, sehingga agama ini sudah sempurna dan sudah baik. Kemudian pengertian dari ihsan. Ihsan sendiri ada dua pengertian. Yang pertama secara etimologis, yaitu berasal dari kata ahsana yuhsiru ihsanan, yang memiliki arti berbuat baik. Sedangkan secara terminologis berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat Allah, atau jika kita tidak bisa melihat Allah, maka kita merasa bahwa diawasi dan dilihat oleh Allah. Di dalam Al-Quran sendiri, kata ihsan ini dibahas sebanyak 166 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kata ihsan ini memiliki keistimewaan dan mulia sekali. Nah, bagaimana terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya? Iman itu terbentuk pertama kali diawali dari fitrah tauhid. Pertama adalah fitrah ilahi. Dalam hal iman, hati itu sangat berkaitan erat. Di sini maksud fitrah di sini adalah di mana Allah menciptakan manusia itu memiliki fitrah untuk beragama dan bertuhan. Nah, kemudian dari mana asalnya iman? Yang kedua adalah dari hidayah. Hidayah adalah sebab utama terbentuknya iman dan hadirnya iman di dalam hati kita. Hidayah merupakan kehendak yang diberikan oleh Allah semata. Dan kata hidayah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti petunjuk. Hidayah ada 5 macam. Yang pertama hidayah al-wijdan, hidayah al-huwas, hidayah al-aql, hidayah al-din, hidayah al-taufik. Hidayah taufik ini adalah hidayah yang paling terpenting. Dengan hidayah ini Allah langsung memberi petunjuk kepada hambanya. Kemudian cara untuk terbentuknya iman, yaitu yang ketiga adalah dengan ikhtiar insani. Sejatinya iman itu dalam seseorang naik turun. Kadang
naik, kadang juga turun pas lagi futur atau lagi malas seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap insan, setiap manusia harus berupaya meningkatkan dan menjaga keimanan tersebut. Cara yang dapat dilakukan itu antara lain, yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kita beriman, untuk kita menjaga iman kita. Kemudian yang kedua selalu berzikir dan tafakur serta tadabbur. Dan yang ketiga adalah selalu mengingat mati. Kemudian manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Hakikat dan manfaat ibadah. Yang pertama adalah hakikat dan manfaat ibadah. Hakikat ibadah. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya hubungan dengan hamba dan Tuhan, melainkan juga hamba dengan hamba dengan sekitarnya. Cakupan ibadah itu luas, meliputi segala aspek, segala gerak dan kegiatan hidup manusia. Kemudian manfaat ibadah sendiri. Manfaat ibadah itu berfungsi untuk menumbuhkan benih keimanan di hati kita, dan ada beberapa fungsi pokok dari ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah menjaga keselamatan akidah. Yang kedua, menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan agar tetap baik. Yang ketiga adalah mendisiplinkan sikap dan perilaku agar tetap etis dan religius. Kemudian macam-macam ibadah. Ibadah sendiri ada dua macam, yaitu ibadah mahdhah atau ibadah ritual, dan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Nah, ibadah ritual ini meliputi seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Untuk sosial itu seperti berbuat baik pada orang tua dan membantu, menolong, bersedekah, dan lain-lain seperti itu. Kemudian tentang ibadah mahdhah atau ibadah yang khusus kan. Ibadah ini pelaksanaannya sudah ditentukan oleh Allah, sudah dicontohkan juga oleh para rasul. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian dalam hal ini, dalam ibadah ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jika tidak, maka akan menimbulkan bid'ah. Nah, bid'ah sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah yang dilarang. Yang kedua adalah bid'ah hasanah yang diperbolehkan atau tidak dilarang. Contoh bid'ah yang diperbolehkan adalah melaksanakan azan 2 kali ketika sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat seperti khilafah Umar bin Khattab, yang seharusnya pada zaman Nabi adalah 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Kemudian adalah membuka kitab suci yang Al-Quran pada saat ini. Dalam ibadah mahdhah ini ada dua sifat. Yang pertama adalah bersifat badaniyah atau fisik yang terlihat nampak, seperti bersuci, azan, iqamah, salawat, umroh, dan lain-lain. Kemudian ada juga sifat yang kedua adalah maliyah atau harta, seperti akikah, korban, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Kemudian jenis ibadah yang kedua adalah ghairu mahdhah atau ibadah yang umum. Maksud dari ibadah yang umum ini adalah ibadah yang tidak ditentukan jenis dan macamnya, biasanya berupa perbuatan yang dibenarkan oleh agama dan tidak melanggar ketentuan dari agama. Contohnya seperti bekerja, belajar atau kuliah, atau silaturahim, dan menolong sesama. Kemudian syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas karena Allah tanpa ada sedikit pun terbesit niat lain di hati kita.
Yang kedua adalah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan sudah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian ibadah yang paling istimewa adalah ibadah sholat. Ibadah merupakan ibadah utama bagi umat muslim. Sholat merupakan ibadah inti dari segala ibadah yang ada di Islam. Sholat juga merupakan ibadah yang paling istimewa di antara ibadah yang lainnya. Untuk keistimewaan sholat sendiri ada beberapa. Yang pertama, sholat adalah ibadah yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat merupakan wahyu yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah sholat adalah tiang agama. Keempat, sholat menghindarkan kita dari perbuatan jahat atau fahsyah dan mungkar. Kemudian sholat juga merupakan ibadah yang paling keras perintahnya. Kemudian sholat adalah yang selanjutnya, yang keistimewaan adalah sholat adalah amal yang pertama kali dihisab ketika kita nanti berada di yaumil akhir. Nah, sholat juga selanjutnya keistimewaannya adalah sholat adalah wasiat terakhir Nabi sebelum beliau wafat dan diwajibkan kepada kita para umatnya. Kemudian sholat adalah saat yang paling dekat antara kita seorang hamba dengan Allah. Keistimewaan selanjutnya adalah sholat adalah media meminta pertolongan dan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian sholat juga merupakan wujud syukur manusia terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah keistimewaan sholat, yaitu sholat merupakan syarat utama kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.